Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kita alhamdulillah. Alhamdulillah atas kesempurnaannya, kesempurnaan dari nama-namanya yang husna, kesempurnaan dari sifat-sifatnya yang mulia, kesempurnaan dari hukum-hukumnya yang penuh dengan keadilan, kesempurnaan dari ketetapan-ketetapannya yang penuh dengan hikmah. Dan juga kita ucapkan alhamdulillah atas nikmat-nikmatnya, nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang terus kita rasakan setiap saat. Dan pada kesempatan malam hari ini Allah memberikan nikmat yang besar. Allah mudahkan kita untuk kembali berkumpul di majelis ilmu untuk kita bersama-sama belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita niatkan untuk menunggu waktu salat Isya. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'ala hadzal majlis majlisan mubarakah wa an yarzuqana al-ikhlas wa an yarzuqana ilman nafi'ah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menjadikan majelis kita pada kesempatan malam hari ini menjadi majelis yang diberkahi olehnya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi pertolongan untuk bisa ikhlas, dan juga mudah-mudahan ilmu yang sampai kepada kita Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan kitab Masail Jahiliyah yang ditulis oleh seorang ulama yang hidup di abad ke-12, dan kitab ini berisi 128 ya. 128 perilaku jahiliyah. Dan sekarang kita masuk ke masalah yang ke-103 sekaligus 4, 5, 6, 7 dan 8. 103 sampai 108. Karena ini hampir berdekatan. Yaitu dikatakan di sini di antara perilaku jahiliyah adalah al-kufru bil malaikah, tidak beriman kepada malaikat. Al-kufru bir rusul, tidak beriman kepada rasul. Al-kufru bil kutub, tidak beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berarti 103-nya adalah kufur kepada malaikat, tidak beriman kepada malaikat. 104-nya adalah tidak beriman kepada rasul. 105 adalah tidak beriman kepada kitab-kitab. Perilaku yang ke-106 adalah al-i'rad amma jaa'a 'anillah, menolak apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau berpaling, meninggalkan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Dan juga yang ke-107 adalah al-kufru bil yaumil akhir, tidak beriman kepada hari akhir. Dan yang ke-108 adalah at-takdzib bi liqa'illah, mendustai perjumpaan dengan Allah, tidak beriman
dengan perjumpaannya dengan Allah, bahwa suatu saat semuanya akan menghadap Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban jawabannya. Ya. Dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya terhadap kitab ini bahwa kullu hadhil masail min umuril jahiliyah. Apa yang disebutkan tadi dari kufur kepada malaikat, kufur kepada rasul, para rasul, kufur kepada kitab dan seterusnya, itu semuanya adalah min umuril jahiliyah, termasuk dari perilaku-perilaku jahiliyah. Fahum la yu'minuna bil kutub. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, wala yu'minuna bir rusul, tidak beriman dengan utusan-utusan Allah, wala yu'minuna bil malaikah, tidak beriman dengan malaikat, wala yu'minuna bil yaumil akhir, tidak beriman dengan hari akhir, wala yu'minuna bi liqa'illah, tidak beriman dengan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lianna hadhihi min umuril ghaib, karena ini semuanya adalah perkara-perkara yang ghaib, yang tidak bisa tangkap dengan panca indera, nggak bisa dirasa dengan panca indera. Ini perkara-perkara yang ghaib, dan mereka secara asalnya adalah orang-orang yang la yu'minuna bil ghaib. Orang-orang jahiliyah adalah orang-orang yang tidak beriman dengan perkara yang ghaib. Dan ini semuanya adalah perkara-perkara yang ghaib. Dan orang yang beriman dengan ini semuanya, ya tentunya hanyalah orang yang beriman kepada yang ghaib. Orang yang tidak beriman kepada yang ghaib, ya berarti tidak akan beriman kepada malaikat, tidak akan beriman kepada para rasul, tidak akan beriman kepada seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah, seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada yang gaib. Maka ini berbeda dengan orang-orang yang mengikuti ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan kaum muslimin yang mereka semuanya adalah orang-orang yang Allah puji karena mereka beriman kepada yang gaib. Ini perbedaan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Allah memuji mereka yang beriman kepada yang gaib, yang disebut sebagai orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, di awal-awal Al-Baqarah. Wa lihada asna Allah 'alal ladzina yu'minuna bil ghaib fi awalil Qur'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman kepada yang gaib di awal surat Al-Baqarah. Yaitu di sini disebutkan ayatnya hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Al-Quran dikatakan petunjuk bagi orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa itulah yang akan mengambil manfaat dari Al-Quran. Semakin dia bertakwa, maka dia akan semakin mengambil petunjuk dari Al-Quran, dan semakin dia mengambil petunjuk dari Al-Quran, maka dia semakin akan bertakwa. Dan sifat orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Yang masuk di dalamnya adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Makanya para ulama ketika menafsirkan ayat ini, diantaranya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, ini adalah iman kepada rukun iman. Iman kepada yang gaib itu adalah beriman terhadap rukun iman.
Ini dalil tentang wajibnya kita beriman dengan rukun iman. Meskipun di sini tidak disebutkan rukun imannya apa saja, tapi ini sebagai dalil karena rukun iman itu semuanya perkara yang gaib, terkait dengan perkara yang gaib. Dan orang-orang yang beriman, yang dengan imannya dia menjadi orang yang masuk ke dalam lingkaran kaum muslimin, dia harus punya keimanan terhadap rukun iman yang 6 ini. Kalau salah satu dari rukun iman ini diingkari, maka dia tidak punya iman. Karena rukun iman ini adalah sebagai satu kesatuan. Satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Ini berbeda dengan yang disebut dengan cabang iman. Di sana ada juga cabang iman yang sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. Ini beda. Kalau cabang keimanan itu adalah bagian-bagian dari iman yang bukan merupakan satu kesatuan, yang sehingga kalau hilang salah satunya maka tidak hilang seluruhnya. Itu yang disebut dengan penyempurna iman. Penyempurna iman. Sehingga kalau tidak ada salah satu dari cabang keimanan, belum tentu hilang imannya, tapi bisa berkurang. Bisa berkurang. Ya. Dan disitulah bisa terkumpul antara cabang keimanan dengan cabang kefasikan atau cabang kenifakan. Ya. Bisa berkumpul pada satu orang. Dan dia masih dikatakan muslim. Meskipun ada cabang kemunafikan atau cabang kenifakan, tapi dia masih memiliki aslul iman, masih memiliki rukun iman. Selama dia masih memiliki rukun iman, maka dia masih punya iman. Namun bisa jadi dia tidak memiliki sebagian dari cabang keimanan, sehingga bercampur dalam keimanan dia antara cabang keimanan dan cabang kenifakan. Namun orang yang di dalam hatinya ada cabang keimanan dan ada cabang kenifakan, maka dia itu tidak dikatakan sebagai orang yang mukmin yang mutlak. Bukan dikatakan sebagai orang mukmin yang mutlak. Tapi dia dikatakan mukmin dengan keimanannya dan fasik dengan kefasikannya atau dengan dosa besarnya. Jadi dosa besar ketika dilakukan oleh seorang mukmin, maka telah berkumpul pada diri orang tersebut antara cabang keimanan dan cabang kenifakan. Apakah dia menjadi orang kafir? Tidak. Dia menjadi orang yang fasik, ya, tapi masih dikatakan muslim. Bahkan dikatakan mukmin, tapi mukmin yang kurang imannya. Tapi kalau dikatakan mukmin yang mutlak, tidak. Tidak dikatakan sebagai orang mukmin yang mutlak. Karena orang mukmin yang mutlak, di samping dia punya rukun iman, dia juga memiliki cabang-cabang keimanan yang tidak bercampur dengan cabang-cabang kenifakan. Sehingga orang muslim itu keimanannya tidak sama. Makanya ada tingkatan-tingkatan dalam agama kita. Ada tingkatan Islam, ada tingkatan iman, ada tingkatan ihsan. Sehingga nanti di akhirat pun berbeda. Di akhirat ada yang selamat ketika melewati sirat, ada yang tidak selamat, ada yang dihisab dengan hisab yang berat, ada yang dihisab dengan hisab yang ringan, ada pula yang tidak dihisab sama sekali dan masuk surga langsung. Ya. Dan ini tingkatannya tingkatan mukmin dan muhsin. Tingkatan mukmin dan muhsin ini tingkatan orang-orang yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Yaitu yang tidak berkumpul di dalam dirinya cabang keimanan dan cabang kenifakan, tidak berkumpul pada dia. Bukan berarti dia tidak punya dosa, tapi dia ketika berbuat dosa terus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang manusia telah ditetapkan sebagai orang yang pasti akan terjatuh kepada dosa, ya. Dan tidak ada yang maksum kecuali para rasul dan para nabi.
Namun orang-orang yang beriman dengan dosa yang dia lakukan, dia akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bercampur di dalam keimanannya antara cabang iman dan cabang kenifakan. Tapi kalau yang tidak ada dalam dirinya adalah rukun iman, maka dia tidak punya iman. Dia tidak punya iman. Meskipun satu saja yang tidak ada, meskipun tidak beriman kepada malaikat saja. Meskipun tidak beriman kepada malaikat saja, itu sama saja tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman kepada Allah merupakan pondasi dari rukun iman yang lainnya. Kalau kita beriman kepada Allah, ya kita harus beriman kepada malaikat Allah. Kita juga harus beriman kepada utusan-utusan Allah. Kita juga harus beriman dengan kitab-kitab Allah. Kita juga harus beriman dengan hari akhir, dan kita juga harus beriman dengan takdir. Ya, maka dengan itulah seseorang dikatakan memiliki iman, meskipun imannya tidak dikatakan sempurna hingga dia menyempurnakan dengan cabang-cabang keimanan dan menghilangkan cabang-cabang kenafikan, tidak mencampur cabang-cabang keimanannya dengan cabang-cabang kenifakan. Nah, di sini orang-orang jahiliyah itu bukan hanya kufur kepada malaikat, tapi juga kufur kepada Rasul, para Rasul, kufur kepada kitab-kitab. Ya, mengingkari banyak dari rukun iman, semuanya bahkan ya. Nah, tidak mengimani Allah dengan sebenarnya, hanya meyakini Allah sebagai pencipta, tapi tidak meyakini Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi, dan tidak meninggalkan apa yang diibadahi selain Allah. Ya, tidak punya iman kepada Allah. Karena iman kepada Allah bukan hanya mengimani rububiyahnya, bukan hanya mengimani Allah sebagai Rabb, tapi juga mengimani Allah sebagai sesembahan, ilah, sebagai ilah, yaitu al-ma'bud, yang diibadahi satu-satunya. Dan itulah makna dari la ilaha illallah, dan itulah tujuan diutusnya para rasul. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan selain Allah. Inilah la ilaha illallah. Tidak cukup beribadah kepada Allah, tapi harus meninggalkan selain Allah. Karena orang-orang musyrikin, orang jahiliyah juga beribadah kepada Allah. Orang-orang jahiliyah itu beribadah kepada Allah, tapi beribadah juga kepada selain Allah. Ini yang membuat mereka dikatakan tidak beriman dengan uluhiyah. Itulah yang membuat mereka juga tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, karena mereka mengerti kalau mengucapkannya berarti mereka harus meninggalkan apa yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak menolak kalau untuk beribadah kepada Allah, mereka tidak menolak, karena mereka telah menjadikan Allah juga sebagai sesembahan. Dan mereka juga tidak menolak untuk meyakini Allah sebagai pencipta, pengatur alam semesta satu-satunya, yang beri rezeki satu-satunya. Mereka tidak menolak. Namun yang mereka tolak adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya. Ini yang ditolak oleh mereka. Mereka juga kufur kepada malaikat dengan cara apa? Ada yang mengingkari malaikat, ada yang menjadikan malaikat sebagai sesembahan, ada yang meyakini malaikat sebagai anak Tuhan, ya, anak Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan orang musyrikin, ya. Dan ini bagian dari tidak beriman kepada malaikat. Karena beriman kepada malaikat itu adalah pertama mengimani wujudnya malaikat, ya. Mengimani wujudnya malaikat yang kita tidak tahu jumlahnya, dan tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, yang jumlahnya sangat banyak, yang pada setiap langit itu ada malaikat. Langit pertama, langit kedua penuh dengan malaikat. Dikatakan tidak ada 4 jari, ya, kecuali di situ ada malaikat yang sedang sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada setiap langit. Padahal langit dengan bumi luas mana? Ini luas langit. Bumi tidak ada apanya dibanding dengan langit, dan langitnya ada 7. Kemudian ketika Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj diperlihatkan kepada beliau, ya,
yang namanya Baitul Ma'mur. Dan Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ma hadza? Apa ini ya Jibril?" "Ini adalah Baitul Ma'mur yang setiap hari masuk ke dalamnya 70.000 malaikat. Dan tidak masuk lagi yang sudah masuk. Tidak akan masuk lagi, yang masuk adalah yang lain lagi. Setiap hari yang masuk yang lain lagi. Dan setiap hari 70.000 malaikat." Maka kita tidak tahu berapa jumlah malaikat. Maka kita mengimani wujudnya malaikat sebagai makhluk yang ada wujudnya, dan Allah juga sebutkan sifatnya. Maka kita pun mengimani sifat-sifatnya. Kita mengimani wujudnya, kita mengimani sifat-sifatnya, bahwa malaikat itu makhluk yang diciptakan dari cahaya, makhluk yang memiliki sayap, makhluk yang bisa berubah wujud. Kita juga mengimani apa yang Allah tugaskan kepada mereka dari para malaikat dengan tugas-tugas khusus. Di samping mereka semua malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka semuanya adalah makhluk-makhluk yang menjalankan perintah-perintah Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ini malaikat. Namun di samping itu mereka juga ada yang diberi tugas-tugas khusus. Jadi iman kepada malaikat ada yang sifatnya iman secara umum, ada yang iman secara rinci. Ya, seperti kalau disebutkan namanya, ya kita imani dengan namanya. Yang tidak disebutkan namanya, ya kita imani adanya. Gitu. Yang disebutkan namanya, ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, ada malaikat Israfil. Ini 3 malaikat yang disebutkan secara sekaligus dalam doa iftitah yang kita baca dalam salat kita. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil. Dan 3 malaikat ini berkaitan dengan kehidupan. Malaikat Jibril berkaitan dengan kehidupan hati, karena malaikat Jibril diberi tugas untuk menurunkan wahyu, dan wahyu itulah yang akan menghidupkan hati. Malaikat Mikail berkaitan dengan kehidupan tanaman-tanaman, karena menurunkan hujan. Kemudian malaikat Israfil berkaitan dengan menghidupkan manusia setelah matinya, karena dia ditugasi untuk meniup sangkakala, yang dari sangkakala itu akan keluar ruh-ruh manusia dan menuju pada jasadnya masing-masing yang sudah tumbuh setelah matinya. Maka yang disebutkan namanya kita imani secara khusus, secara rinci dengan namanya. Yang disebutkan tugasnya juga kita imani secara khusus dengan tugasnya. Nah, ini iman kepada malaikat. Ya, mereka para orang-orang jahiliyah memiliki keyakinan sendiri, punya keyakinan sendiri terhadap malaikat dengan keyakinan-keyakinan yang itu tidak ada dasarnya. Padahal masalah akidah ini sumbernya hanya Al-Quran dan As-Sunnah saja. Dan mereka punya keyakinan yang tidak bersumber dari Al-Quran. Ini kita harus pahami bahwa akidah itu perkara yang tauqifiyah. Perkara yang tauqifiyah. Tidak bisa pakai akal. Hanya bisa kita dapatkan sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah, dari wahyu saja. Jadi jangan pakai akal, karena ini akal bukan sumber untuk menetapkan akidah. Tidak bisa dipakai, karena akal bukan berarti akal tidak hebat. Akal hebat, tapi dia punya batas kemampuan. Dan perkara yang ghaib itu akal tidak mampu. Akal tidak mampu untuk menuju pada perkara yang ghaib. Maka akal dengan kehebatannya ya kita gunakan sesuai dengan batas kemampuannya. Sebagaimana kita punya penglihatan, kita punya pendengaran. Penglihatan kita juga terbatas, ya kita gunakan sesuai dengan batas kemampuannya. Jangan dipaksa di luar batas kemampuan. Pendengaran juga begitu, jangan dipaksa di batas kemampuan, untuk batas kemampuan. Maka disinilah terjadi penyimpangan-penyimpangan ketika akal dijadikan sebagai sumber akidah. Apalagi ada yang menjadikan sumber akidahnya dengan mimpi. Nah, itu lebih repot lagi itu. Dengan wangsit. Datang ke bawah pohon yang rindang, ini kayaknya ini bisa keluar wangsit ini.
Kemudian setelah ada bisikan-bisikan jadi akidah. Dan dari situlah terjadi penyimpangan. Ketika tidak menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumbernya, maka pasti akan terjadi penyimpangan dalam masalah akidah. Karena akidah itu hanya diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Termasuk di sini adalah iman kepada malaikat. Dan orang-orang jahiliyah mereka mengimani malaikat dengan keimanan yang salah sehingga dikatakan kufur kepada malaikat. Bagaimana malaikat dijadikan sebagai sesembahan selain Allah, dan mereka meyakini bahwa itu diizinkan oleh Allah. Dari mana mereka tahu kalau itu diizinkan oleh Allah? Allah tidak mengizinkan adanya kesyirikan sama sekali. Allah tidak mengizinkan adanya kesyirikan sama sekali. Allah tidak ridho dengan kesyirikan apapun jenisnya dan siapapun yang diibadahi. Kalau ada orang beribadah kepada selain Allah dan pakai dalil, pasti salah pendalilannya. Jadi kita nggak usah ikut memeriksa dalilnya, nggak usah menanyakan dalilnya, sudah langsung kita katakan pasti salah. Ya, karena kalau kita ikuti nanti bisa terjebak juga. Karena di situ ada jebakan-jebakan dari syaitan. Maka di situ kita harus pandai-pandai untuk berhati-hati. Ada orang berbuat syirik kok pakai dalil, pasti langsung kita katakan pasti salah. Karena Allah tidak pernah ridho dengan kesyirikan. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat kesyirikan sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah sampai dia berjumpa dengan Allah dan tidak bertobat dari kesyirikannya, maka Allah tidak akan pernah mengampuni kesalahan dia itu. Karena ini merupakan kezaliman yang paling zalim. Meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya berupa ibadah. Ibadah diberikan kepada selain Allah. Meskipun malaikat sebagai makhluk yang luar biasa, tapi bagaimanapun luar biasanya dia makhluk yang tidak boleh diibadahi. Begitu pula pada para rasul, mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada para rasul. Ada juga yang menjadikan para rasul sebagai sesembahan. Ada yang mengatakan Isa sebagai Tuhan, atau mengatakan Isa sebagai anak Tuhan. Sehingga mereka kasih nama Allah dengan Tuhan Bapa, nama yang sangat tidak nyaman sekali. Bagaimana Allah dikatakan Tuhan Bapa? Coba. Ini nama-nama Allah itu nama-nama yang husna, yang kita tidak boleh menamai Allah kecuali dengan apa yang Allah namai dirinya dengan nama tersebut. Kita nggak boleh ngarang-ngarang untuk menamai Allah. Nama-nama Allah nama-nama yang husna, yang kita menamai Allah dengan apa yang Allah namai dirinya dengan nama tersebut. Tidak boleh kita ngarang-ngarang, apalagi dinamai dengan Tuhan Bapa, Tuhan Anak lagi. Ini jelas ini adalah kufur kepada Rasul, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi pun demikian, kufur kepada Rasul. Bahkan mereka adalah orang-orang yang membunuh para rasul. Nabi kita Muhammad SAW pun dalam ancaman Yahudi untuk dibunuh. Tapi Allah selamatkan makar Yahudi, dari makar Yahudi. Allah selamatkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi sebelumnya, Nabi Isa alaihissalam pun demikian. Mereka mencarinya untuk mereka bunuh. Dan waktu itu ada pengikut Nabi Isa yang berkhianat, yang kemudian menunjukkan tempat persembunyiannya, sehingga beberapa orang waktu itu, kalau tidak salah ada 10 orang Yahudi ditambah dengan 1 orang pengikut Nabi Isa yang berkhianat ini masuk ke gua yang disitulah bersembunyi Nabi Isa alaihissalam. Namun Allah selamatkan Nabi Isa dari makarnya Yahudi, yang kemudian Allah angkat Nabi Isa ke langit, dan kemudian Allah serupakan wajahnya orang yang berkhianat tadi dari pengikut Nabi Isa serupa dengan wajahnya Nabi Isa, yang akhirnya mereka anggap sebagai Nabi Isa meskipun mereka tidak yakin, karena mereka masuk jumlahnya segitu, keluarnya juga segitu juga. Harusnya kalau
tertangkap jumlahnya bertambah 1 kan begitu. Ini kok jumlahnya masih segitu juga. Tapi ya akhirnya dipaksakan. Pokoknya kamu Nabi Isa, akhirnya disalib. Akhirnya dikatakan bahwa Nabi Isa itu apa? Disalib untuk menghapus dosa manusia. Jadilah salib sebagai ibadahnya orang-orang Nasoro, yang itu sebetulnya ibadah yang dibikin oleh orang-orang Yahudi. Oleh karena itu nanti Nabi Isa alaihissalam ketika turun ke dunia di akhir zaman, yang akan dihancurkan oleh Nabi Isa adalah salib-salib itu. Karena itu bukan ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Tidak benar Nabi Isa itu disalib. Dan Al-Quran sudah menyatakan itu. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Nabi Isa, mereka tidak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak mensalib Nabi Isa. Karena Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ke langit dan nanti akan turun di akhir zaman ya, untuk membunuh Dajjal. Namun turun bukan sebagai nabi. Sehingga yang akan diikuti adalah ajarannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya saja mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW. Maka pengikut Nabi Isa harusnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak mengimani satu orang nabi sama saja tidak mengimani seluruh para nabi. Tidak mengimani Nabi Muhammad SAW berarti tidak mengimani Nabi Isa. Tidak mengimani Nabi Muhammad SAW berarti tidak mengimani Nabi Musa. Makanya ajaran kita, ajaran Nabi Muhammad SAW adalah mengimani seluruh para rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak kita mengimani seluruhnya, semuanya kita imani tanpa terkecuali. Bahwa mereka adalah utusan-utusan Allah. Mereka adalah orang-orang yang telah menyampaikan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kita ikuti adalah utusan Allah yang diutus kepada kita. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk menyampaikan risalah. Ya. Dan Allah yang menurunkan risalah dan Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan risalah, dan kita sebagai umatnya kewajibannya adalah menerima. Selesai seperti itu sudah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, minallahir risalah wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-balagh wa alaina at-taslim. Risalah itu turunnya dari Allah. Kewajiban Nabi Muhammad SAW adalah menyampaikan. Wa qad ballaghar risalah wa nasahal ummah, dan beliau telah menyampaikan seluruh agama ini dan telah memberikan yang sebaik-baiknya untuk umat ini. Terus kewajiban kita apa? Ya, tinggal menerima, selesai. Hingga kita pelajari, kita fahami, kita terima. Kita pelajari, kita fahami, kita terima. Sudah, itu kewajiban kita. Makanya sifat dari akidah Islamiyah adalah dibangun di atas at-taslim, penerimaan. Ya. Penerimaan yang sudah tanpa ada dirubah-rubah, diganti-ganti, akal diikut sertakan untuk menimbang, tidak. Ketika ada berita dari Allah, maka kewajiban kita terima. Ketika ada berita dari Rasulullah SAW, maka kita terima. Jangan kemudian, wah ini kayaknya nggak pantas ya Allah. Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah itu istawa di atas ars. Kemudian kayaknya ini nggak pantas. Istawa ini kayaknya nggak pas ini. Dicarilah makna yang tidak sesuai dengan istawa, tapi dipaksakan sebagai makna dari istawa. Yang harusnya di atas menjadi menguasai. Ini namanya tidak menggunakan Al-Quran sebagai sumber hukum, sumber akidah, dan juga tidak menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad SAW memberitakan dengan hadisnya tentang sifat Allah, dia pun wah ini kayaknya nggak cocok, ini nggak di akal ini nggak pas. Ya, akhirnya dirubah lagi dan sebagainya. Karena pakai akal, maka yang tidak mengikuti jalannya Rasulullah SAW dalam masalah ini, maka dia akhirnya saling bertabrakan. Ya, saling bertabrakan. Ya.
Ya, misalnya saja ada kelompok yang meyakini apa? Nabi Muhammad SAW itu sebagai orang yang manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Pernah dengar ini apa tidak? Ada kelompok yang mengatakan Nabi Muhammad itu yang pertama, sebelum Adam diciptakan itu Allah sudah menciptakan Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya sudah ada nama Nabi Muhammad di surga. Dan yang lainnya diciptakan dengan cahayanya Muhammad. Jadi yang lainnya itu diciptakan dengan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi anehnya dirayakan hari kelahirannya. Lah kalau sudah ada sejak dulu kenapa jadi lahir? Kemudian diperingati kelahirannya. Katanya itu sudah ada sebelum Nabi Adam alaihissalam. Yang lainnya diciptakan dengan cahayanya. Akhirnya terjadilah kontradiksi ketika menggunakan akal, karena akal manusia tidak sama, akalnya seorang tidak sama dengan akalnya yang satunya, sehingga terjadi perkembangan perubahan akidah. Berbeda dengan orang yang mengikuti Rasulullah SAW, semua kitab-kitab para ulama tentang akidah itu sama, tidak ada perbedaan. Ibarat air itu dari sumber yang satu, kerannya banyak, keluarnya sama, airnya yaitu. Tapi kalau sumbernya bukan sumber yang satu, sumber yang bisa berubah-ubah, maka akhirnya terjadi paradoksi, terjadi kontradiksi, terjadi pertentangan antara keyakinan yang sekarang dengan yang sebelumnya, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka juga mengingkari hari akhir, mereka juga mengingkari hari akhir, termasuk di dalamnya adalah mengingkari untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka kehidupan itu cuma kehidupan apa? Kehidupan dunia. Kenapa mereka tolak? Pakai akal lagi. Bagaimana mungkin manusia yang sudah mati bercampur dengan tanah, hancur dengan tanah menjadi tanah, bagaimana mungkin akan dikembalikan lagi, hidup kembali? Ini kita katakan yang dipakai bukan akal, tapi yang dipakai adalah apakah engkau meyakini, mengimani bahwa Allah mampu terhadap segala sesuatu. Kalau mengimani itu, ya sudah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Bahkan kalau pakai pandangan kita, menciptakan yang tidak ada menjadi ada dengan mengadakan lagi yang sudah pernah ada, kira-kira mudah mana? Mudah mengadakan lagi yang sudah ada bagi kita, tapi bagi Allah semuanya mudah. Mengadakan yang tidak ada menjadi ada, mengadakan yang sudah ada, bagi Allah semuanya mudah. Tapi artinya kalau bagi kita itu lebih mudah, kenapa malah yang ini tidak diterima? Bahwa nanti manusia akan dibangkitkan setelah matinya. Maka Allah menyebutkan tentang mereka, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mereka meyakini bahwa tidak mungkin manusia akan dibangkitkan, tidak mungkin manusia akan dibangkitkan. Maka mereka mengingkari hari kebangkitan. Sementara kita orang yang beriman meyakini adanya hari akhir, hari kebangkitan, bahkan nanti akan ada pembagian catatan amalan, akan dihisab, sebelumnya akan dikumpulkan di padang mahsyar, yang sehingga akhirnya kita menyadari bahwa hidup di dunia ini adalah hidup yang paling sebentar, hidup yang paling sebentar. Makanya Nabi kita Muhammad SAW menyatakan apa? Dengan diutusnya beliau itu sudah dekat dengan hari kiamat. Karena dibanding dengan kehidupan sebelumnya dan kehidupan setelahnya itu sangat dekat. Sangat dekat hari kiamat itu dibanding dengan kehidupan sebelumnya yang telah lama, dan dibanding dengan kehidupan nanti setelah kematian. Sekarang yang sudah di alam kubur berapa tahun? Ribuan tahun. Kemudian nanti dibangkitkan di padang mahsyar berapa tahun? Ribuan tahun lagi. Kemudian nanti akan ada peristiwa dan sebagainya. Maka kehidupan dunia ini kehidupan yang sangat sebentar. Mungkin paling sebentar. Bisa lebih sebentar daripada kehidupan di rahim ibu. Karena di rahim ibu berapa bulan? 9. Tapi ada yang keluar terus berapa hari meninggal. Bisa jadi ini kehidupan yang paling sebentar. Dan dalam kehidupan yang sebentar inilah kita diperintahkan untuk berbekal, untuk keselamatan nanti pada kehidupan
berikutnya. Sehingga ini yang diyakini oleh orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka menjadikan kehidupan dunia ini sebagai kehidupan untuk berbuat kebaikan-kebaikan, sebagai kehidupan untuk bertanam dengan menanam kebaikan-kebaikan untuk nanti mendapatkan buahnya, hasilnya di akhirat. Dilakukan semuanya dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan balasan nanti di akhirat, karena kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat ya. Maka demikian ya beberapa perilaku jahiliyah yang disebutkan di dalam pembahasan kita pada malam hari ini, yang disebutkan dalam kitab Masail Jahiliyah, dan bahwa agama kita berbeda dengan agama jahiliyah ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa difahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.